Halo teman-teman, hari ini kita akan ngebahas mengenai regulasi aset kripto. Kalian pasti pikir bakalan bosen kan bahas soal regulasi? Tunggu dulu, karena yang akan kita bahas adalah compliant exchange aset kripto. Nah, penasaran banget kan? Semuanya bakal kita jelasin di video hari ini, makanya tonton sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Koinvestasi Aset Masa Kini Kayak Masa Depan. Legalitas exchange sangat penting karena ada beberapa syarat yang perlu dipatuhi oleh exchange tersebut untuk bisa secara legal terdaftar di Bapepti. Penasaran gak sih apa aja syaratnya? Lembaga yang mengawasi mengenai aset kripto adalah Bapepti di bawah pengawasan dari Menteri Perdagangan langsung. Bapepti sendiri sudah mengeluarkan surat keputusan mengenai aset kripto dan bursa aset kripto per tanggal 2 Oktober 2018 berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang kebijakan umum penyelenggaraan perdagangan berjangka aset kripto yang menyatakan bahwa aset kripto legal sebagai aset komoditas di Indonesia. Ada yang tahu gak alasan kenapa Bapepti mengeluarkan surat keputusan mengenai aset kripto? Ada yang tahu? Jawabannya adalah untuk melindungi konsumen di Indonesia. Baik banget gak sih pemerintah kita? Untuk alasan lengkapnya yang pertama adalah di Indonesia telah berkembang perusahaan exchanger yang memperdagangkan aset kripto dan mentransaksikannya. Karena itu, maka peraturan ini dikeluarkan agar dapat diatur, diawasi, dan tidak sembarangan. Dan yang terakhir adalah untuk menghindari transaksi ilegal menggunakan aset kripto. Nah, setelah tahu alasan Bapepti mengeluarkan regulasi, concern utama dari pemerintah adalah mengenai pencucian uang dan pendanaan terorisme. Loh, kok gitu? Ya iyalah, karena sifat Bitcoin itu adalah pseudonymous, bisa disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi, pemerintah mengeluarkan anti-money laundering atau AML dan pencegahan pendanaan terorisme atau PPT. Lalu gimana AML dan PPT ini diaplikasikan di exchange kripto? Nah, jawabannya adalah KYC. Kamu pasti setelah daftar exchange harus KYC dulu dong. Sebenarnya tujuan KYC itu apa sih? Nah, jadi KYC itu punya 4 tingkatan nih. Pertama adalah kebijakan penerimaan user atau CAP. Maksudnya adalah tahap di mana exchange menentukan dan mendokumentasikan demografis pelanggan yang diinginkan. Contoh, untuk registrasi di sebuah exchange, user harus mempunyai kartu identitas. Jadi, bagi yang tidak mempunyai kartu identitas tidak akan bisa registrasi di exchange tersebut. Yang kedua adalah program identifikasi user atau CIP. Tahap ini merupakan di mana exchange harus mengkonfirmasi identitas user apakah cocok dengan kebijakan penerimaan user exchange tersebut. Jadi kalau kamu tidak sesuai dengan kebijakan penerimaan user exchange, KYC kamu bisa saja ditolak. Ketiga adalah tugas internal sebuah exchange. Setiap exchange harus melakukan pemantauan transaksi terus-menerus untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan, mengidentifikasi kegiatan trading yang mencurigakan, dan manajemen risiko. Jadi, dengan adanya manajemen risiko, setiap exchange sudah siap untuk segala kemungkinan yang ada. Gimana nih, buat kalian yang ngerasa kalau KYC itu ribet, sekarang tahu dong pentingnya KYC. Nah, sekarang kalian tahu gak syarat apa saja yang harus dilalui sebuah exchange untuk bisa terdaftar di Bapepti? Untuk sebuah exchange agar bisa terdaftar di Bapepti harus melalui screening yang ketat loh. Oleh karena itu, exchange yang sudah terdaftar di Bapepti akan lebih terpercaya bagi investor ataupun trader. Syarat-syarat untuk sebuah exchange agar bisa terdaftar di Bapepti adalah 1. Memiliki sistem keamanan bersertifikasi ISO 27001. Yang kedua, memiliki pegawai yang bersertifikasi CISSP Certified Information System Security Professional. Yang ketiga, memiliki struktur organisasi dan SOP yang jelas. 4. Memiliki sistem database yang akurat dan terus diupdate. 5. Server harus ada di Indonesia dan memiliki cadangan atau mirroring server. Jadi, untuk terdaftar di Bapepti, suatu exchange harus memiliki standar security dan teknologi yang memang sudah mumpuni untuk bisa melindungi data konsumen dan memastikan tidak terjadi transaksi ilegal yang bisa merugikan konsumen itu sendiri dan negara ini. Dari sekian banyak exchange yang terdapat di Indonesia, belum semua terdaftar di Bapepti loh. Ada beberapa yang masih dalam proses pendaftaran dan ada juga yang sudah lulus audit dari Bapepti. Untuk menjamin keamanan dan kenyamanan kamu ketika trading, pastikan exchange yang kamu pilih sudah terdaftar ya. Sekian dulu video hari ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Koinvestasi untuk video menarik lainnya. Bye!